Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Acep Aliyadi dari program studi Pascasarjana Universitas Majalengka. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan dari dosen pengampu Profesor Dr. Kartini MPD. Materi yang akan disampaikan untuk kali ini yaitu tentang pengarahan, pembiayaan, dan pengawasan dari fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Materi yang pertama itu tentang pengarahan. Pengarahan dalam fungsi administrasi dan manajemen pendidikan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk membimbing, memotivasi, dan mengarahkan anggota organisasi atau lembaga pendidikan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan ini mencakup penyampaian instruksi, komunikasi efektif, penggerakan sumber daya manusia, serta pengawasan agar kegiatan pendidikan berjalan lancar dan tujuan pendidikan tercapai. Fungsi pengarahan merupakan bagian penting dari administrasi dan manajemen pendidikan yang berperan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia, ide, dan program pendidikan secara harmonis dan produktif. Secara lebih rinci, pengarahan dalam administrasi pendidikan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan arahan dan motivasi kepada tenaga pendidik dan staf agar melaksanakan program pendidikan sesuai rencana. Kedua, menjalin komunikasi yang efektif untuk menyampaikan gagasan dan instruksi. Ketiga, mengkoordinasikan kegiatan untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan tugas. Keempat, menggerakkan sumber daya manusia agar berperan aktif dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan selama pelaksanaan program agar tetap pada jalur yang direncanakan. Materi yang kedua adalah tentang pembiayaan. Pembiayaan dalam fungsi administrasi dan manajemen pendidikan mencakup pengelolaan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan adalah pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan semua investasi dan kebutuhan operasional pendidikan, mulai dari gaji guru, sarana prasarana, hingga kegiatan sekolah lainnya. Fungsi dari pembiayaan meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran atau budgeting untuk kebutuhan pendidikan yang jelas dan terukur. Kedua, penatausahaan dan pembukuan keuangan sebagai alat pencatatan yang rapi. Ketiga, pengawasan dan pengendalian penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan. Keempat, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban. Yang terakhir, upaya mencari dan mengelola sumber pendanaan termasuk alokasi dari pemerintah, iuran orang tua, bantuan luar negeri, dan dari sumber lainnya. Tujuan dari manajemen pembiayaan ini adalah untuk memastikan dana dapat diperoleh, dikelola, dan digunakan secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung terlaksananya proses pendidikan yang optimal. Selain itu, pembiayaan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Materi yang terakhir itu tentang pengawasan. Pengawasan dalam fungsi administrasi dan manajemen pendidikan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah kesalahan, mengidentifikasi penyimpangan, serta memberikan bimbingan dan solusi
agar proses pendidikan mencapai tujuan yang optimal. Pengawasan dalam administrasi pendidikan mencakup beberapa hal, di antaranya pengecekan dan pemantauan pelaksanaan program pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Memberikan informasi atau feedback yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Melakukan pembimbingan kepada tenaga pendidik dan staf untuk meningkatkan kinerja. Menjalankan fungsi korektif, yaitu memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik antara personil dalam organisasi pendidikan agar tercipta suasana kerja yang efektif. Pengawasan ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan hukuman, melainkan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui evaluasi dan tindak lanjut yang tepat. Fungsi ini memerlukan objektivitas, pencegahan sejak dini, dan kolaborasi antar stakeholder pendidikan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dari materi yang tadi dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, fungsi pengarahan merupakan proses penting dalam administrasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada tenaga pendidik dan staf agar melaksanakan tugas sesuai rencana dan tujuan pendidikan. Pengarahan menjamin sinergi dan koordinasi yang efektif dalam organisasi pendidikan sehingga sumber daya manusia dapat berkontribusi optimal. Selanjutnya, fungsi pembiayaan adalah pengelolaan dana pendidikan yang meliputi perencanaan, pencarian, penggunaan, dan pengawasan sumber keuangan agar mencukupi kebutuhan operasional dan pengembangan pendidikan secara efisien dan akuntabel. Pembiayaan yang baik mendukung keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan merupakan kegiatan sistematis untuk memantau, menilai, dan mengendalikan pelaksanaan program pendidikan agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi sebagai alat koreksi dan perbaikan untuk menjaga kualitas dan efektivitas proses pendidikan tanpa mencari kesalahan, melainkan membantu peningkatan mutu. Dari ketiga fungsi ini saling terkait dan merupakan pilar utama dalam administrasi dan manajemen pendidikan yang membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik manusia maupun keuangan, serta menjaga kualitas pelaksanaan melalui pengawasan yang tepat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.